Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dian Rahmiati, Hafizini, Yola Anjani, dan Yuliati Safitri akan menjelaskan artikel yang berjudul Alignment Value Theories and the Three Level in Fair Value Accounting. Jadi langsung saja kita simak video berikut ini. Yang pertama kita bahas yaitu pada bagian introduction. Nah, pada bagian introduction ini dijelaskan akuntansi nilai wajar perlu diidentifikasi dan teori yang mendasarinya itu harus menghadapi tingkat penyelidikan ilmiah yang secara teratur dihadapi oleh teori lain. Akuntansi nilai wajar memiliki asal-usul yang intelektual, bukan hasil dari keharusan pasar atau teori superior seperti yang dikemukakan oleh regulator, pembuat standar, dan banyak sajana. Perdebatan baru-baru ini mengenai relevansi ekonomi Inferior Fisher dengan akuntansi adalah bukti bahwa masalah yang diperdebatkan dan belum terselesaikan mengenai asal mula ide dan praktik akuntansi masih tetap ada. Untuk mengatasi masalah ini, Cardao Pito dan Ferreira mempelajari teori Fisher tentang harga dan nilai pasar, di mana hasil ini menunjukkan bahwa standar akuntansi nilai wajar yang berasal dari Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau VASB sesuai dengan teori Fisher. Selanjutnya kita membahas fair value accounting must be concerned with its three levels. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa sistem akuntansi dominasi saat ini adalah sistem akuntansi campuran dari biaya historis dan harga pasar saat ini. Sistem kontemporer memungkinkan untuk tes penurunan nilai yang dengan hati-hati memungkinkan pendaftar rugi akuntansi dengan nilai yang lebih rendah antara biaya dan nilai pasar, yang juga kompatibel dengan sistem akuntansi berbasis biaya. Selanjutnya, Don Levy itu membatasi konsep akuntansi nilai wajar pada 3 level. Level pertama yaitu pada harga barang atau mark to market. Namun akuntansi nilai wajar memiliki 2 level lain, yaitu harga pasar dari elemen pembanding jika level 1 tidak ada. Itu dinamakan level 2, mark to another market. Lalu level ketiga itu modal untuk memprediksi harga pasar jika level 1 dan level 2 tidak ada. Ketiga level tersebut semuanya harus dipertimbangkan, karena level ketiga juga merupakan penjelasan teoritis tentang bagaimana harga pasar terjadi pada level 1 dan 2. Regulasi nilai wajar mengasumsikan bahwa untuk mencapai harga tertentu, pasar adalah pengelola informasi yang efisien mengenai diskon perkiraan pendapatan ekonomi masa depan. Dengan demikian, harga pasar yang diprediksi pada level 1 dan level 2 dapat dianggap sebagai ekspektasi rasional dari perkiraan yang tidak pasti, seperti dalam kasus model yang diperkirakan pada level 3. Akibatnya, untuk mendapatkan item akuntansi berdasarkan harga pasar akan lebih disukai daripada mendaftarkan berdasarkan biaya historisnya. Sedangkan menurut Cardao Pito dan Ferreira, mereka tidak mengatakan bahwa level ketiga adalah akuntansi nilai wajar yang sebenarnya. Namun mereka mengatakan bahwa tingkat ketiga itu berisi tentang penjelasan teoritis tentang bagaimana pembuatan standar akuntansi menggambarkan pembentukan harga dan nilai pasar.
Cardaupito dan Ferreira membuat kesimpulan ini dengan alasan bahwa ketika tidak ada pasar, regulator mengizinkan penggunaan model arus kas yang didiskon sebagai perkiraan bagaimana harga pasar akan dibentuk. Dengan demikian, Cardaupito dan Ferreira dapat menyimpulkan bahwa akuntansi penentu standar berasumsi bahwa model arus kas didiskontokan menjelaskan pembentukan harga pasar. Jadi ketika item tersebut didaftarkan berdasarkan nilai pasar melalui akuntansi nilai wajar, ini terdaftar sesuai dengan anggapan bahwa agen pasar akan menetapkan harga dengan menghitung proyeksi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat yang mewakili risiko dan ketidakpastian di antara faktor-faktor yang lain. Dengan kata lain, level ketiga berlaku untuk kasus-kasus di mana tidak ada pasar dengan asumsi bahwa jika pasar itu ada, itu akan beroperasi sebagai proses modal arus kas masa depan yang didiskon besar. Poin selanjutnya yang akan kita bahas dari artikel ini adalah teori Turgot, Quetelet, dan Smith tentang harga atau nilai yang tidak sesuai dengan teori akuntansi nilai wajar. Di sini dikatakan bahwa para penulis pada abad ke-18 ini yang dikutip oleh Don Levy pada artikelnya pada tahun 2019 tinggal di era yang sangat berbeda dari kita. Mereka tidak dapat memiliki pengetahuan tentang operasi pasar kontemporer. Dan sayangnya Turgot dan Quetelet ini tidak hidup cukup lama untuk melihat revolusi tersebut, yaitu pada tahun 1989, dan kemudian ternyata Smith juga menyusul. Sehingga di sini namun demikian akuntansi nilai wajar dan pendukungnya mengklaim bahwa pasar menghasilkan harga atau nilai yang benar. Hal ini adalah dengan demikian bisa dikatakan wajar. Tetapi sebagian besar fisiokrat seperti Quetelet dan Smith tidak menjelaskan dengan pandangannya tentang hal ini. Jadi sebelumnya fisiokrat ini adalah pemilik tanah yang hebat dan yang berpikir bahwa tanah itu adalah sebagai sumber kekayaan. Dan Quetelet dan Smith ini bisa dikatakan sebagai fisiokrat di sini. Selanjutnya, mengapa Quetelet dan Smith tidak menjelaskan pandangannya? Hal ini karena Quetelet dan Smith sepakat bahwa dalam jangka pendek, harga atau nilai dapat dipengaruhi oleh tekanan pasar. Namun, mereka juga berpendapat bahwa dalam jangka panjang pun harga cenderung pada nilai-nilai intrinsik mereka yang didasarkan pada biaya produksi dan harus ditemukan di luar transaksi pasar. Kemudian, pernyataan ini juga diperkuat oleh Smith yang mengusulkan bahwa nilai-nilai pasar dapat berfluktuasi sementara dalam jangka pendek karena pertukaran prinsip dari pasokan dan permintaan yang efektif. Namun, dalam hal jangka panjang, nilai gravitasi menuju nilai-nilai upah, laba, dan sewa. Pengeluaran ini timbul dari biaya elemen yang diperlukan untuk produksi, yaitu seperti pekerjaan, modal, dan tanah. Namun demikian, tenaga kerja ini tetap menjadi nilai nyata dari berbagai komponen. Yang sebelumnya kita bahas yaitu tentang produksi, kita tetap memerlukan yang namanya upah dan yang lainnya. Kita melihat dari pandangan Turgot. Turgot ini dapat dikatakan lebih dekat dengan teori subjektif, di mana harga tergantung pada preferensi konsumen yang subjektif, utilitas, dan kelangkaan. Namun, tidak ada bukti bahwa Turgot mengklaim bahwa harga pasar setara dengan ekspektasi rasional dari perkiraan arus kas diskonto, seperti yang diperhatikan dalam akuntansi nilai wajar. Bahkan, sementara nilai wajar akuntansi mengklaim bahwa harga pasar dapat memberikan nilai wajar. Nah, Turgot ini
dapat dikatakan bahwa membingungkan konsep karena pengucapan harga selalu tentang berisi pengucapan nilai. Namun, itu adalah konsep yang berbeda dan harus dibedakan. Kemudian, dari Smith, Turgot, dan Cantillon ini, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, Turgot, teori Cantillon dan Smith mengenai harga dan nilai-nilai tidak konsisten dengan teori harga atau nilai yang tersirat dalam akuntansi nilai wajar. Sehingga dengan demikian, pada inspeksi, bukti gagal mendukung bahwa pendapat akuntansi nilai wajar adalah akibat langsung dari Turgot, Cantillon, dan Smith. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang akuntansi berdasarkan nilai pasar yang berbeda dengan akuntansi nilai wajar. Jadi pada penelitian ini, Don Levitt berpendapat terdapatnya kekurangan dalam penelitian ini. Yang pertama tuh, Don Levitt mengasumsikan bahwa akuntansi berdasarkan nilai pasar selalu memiliki motivasi yang sama dengan akuntansi nilai wajar, yaitu dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa motivasi yang mendasari akuntansi berbasis pasar dapat berbeda dari nilai wajar. Perdebatan mengenai apakah mendaftarkan item akuntansi berdasarkan nilai pasar atau biaya historis bukanlah hal yang baru. Jadi, pada perdebatan ini timbullah perselisihan antara Prancis dan Jerman yang sudah ada antara tahun 1673 sampai 1800-an. Jadi terjadi di antara pendukung akuntansi berbasis nilai pasar yang disukai oleh kreditor dan juru bicara mereka, dan pendukung akuntansi berbasis biaya yang lebih selaras dengan wirausaha kapitalis. Pada periode 1800-an sampai 1890-an dicirikan sebagai tahapan akuntansi statis di Perancis, Jerman sampai batas tertentu di Inggris karena fakta item akuntansi didaftarkan pada nilai pasar. Pada periode 1800 sampai 1850, nilai pasar murni dianjurkan untuk semua item. Pada periode 1850-an sampai 1890-an, dalam konteks perkembangan pesat perusahaan saham bergabungan terbatas. Selanjutnya periode antara tahun 1850 sampai 1890, pengacara diwajibkan untuk mengadaptasi teori berbasis pasar akuntansi, dan mereka mengadopsi varian yang bijaksana yang menghasilkan nilai ataupun biaya atau pasar yang lebih rendah, LCM. Pendekatan statis ini berbeda dari berbasis biaya murni akuntansi, di mana semua item akuntansi didaftarkan berdasarkan biayanya. Jadi selama periode penerapan tahapan akuntansi statis ini, kreditor dan pengacara yang mewakili mereka memenangkan perdebatan tentang praktik akuntansi mana yang harus diikuti, dan mereka lebih menyukai akuntansi berbasis pasar karena membatasi jumlah uang yang dibayar sebagai dividen kepada pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu, sumber daya keuangan yang lebih besar dapat mempertahankan di perusahaan. Selanjutnya, peserta, pengusaha, dan investor lebih memilih sistem akuntansi berdasarkan biaya atau disebut juga akuntansi dinamis, karena ini meningkatkan kemungkinan peningkatan laba bersih perusahaan dan pembayaran dividen. Pada periode 1890-an sampai tahun 2000-an, akuntansi yang bijaksana terus digunakan. Namun asumsi yang mendasari tidak lagi mempertahankan likuiditas perusahaan, melainkan memperhatikan dinamika operasional yang sedang berlangsung. Akuntansi dilakukan dengan asumsi bahwa aset memiliki umur yang terbatas. Selama periode ini, amortisasi aset jangka panjang masih diizinkan. Kemungkinan investor atau pemegang saham dibayar dividen yang lebih cepat karena profitabilitas selama tahun-tahun awal investasi pasti akan meningkat. Pada periode ini juga dapat diamati bahwa mungkin untuk memiliki sistem akuntansi berdasarkan biaya historis dan computable dengan pencatatan penghitungan akuntansi tertentu dengan nilai pasarnya, ketika ini lebih rendah dari nilai bersih biaya. Dan Don Levitt
Berkesimpulan, pemerintahan biaya historis untuk hampir seluruh abad ke-19 dan 20-an. Kasus yang berbeda di Amerika Serikat. Jadi sebelum krisis, sebagian besar organisasi dicirikan oleh pelaporan diri yang erogan dan pandangan mandiri tentang informasi keuangan yang menyebabkan disparitas besar model pelaporan keuangan. Setelah krisis pasca tahun 1929, Amerika Serikat mengadopsi sistem akuntansi berdasarkan biaya historis dengan mendukung dari Komisi Bursa Efek yang baru dibentuk. Karena hancurnya pasca saham tahun 1929 dan permulaan depresiasi ekonomi dan keuangan yang hebat, dapat pertentangan yang jelas dari Amerika Serikat terhadap penggunaan format dan peraturan yang dinormalisasi untuk pelaporan keuangan yang akan diberlakukan umum organisasi. Jadi norma-norma yang hanya diberlakukan pada tahun 1930-an sebagai tanggapan krisis, keberadaan praktik pelanggaran dan skandal akuntansi yang dipertanyakan. Pada periode 1930-an, yaitu sebagian tanggapan terhadap krisis untuk mengurangi berbagai praktik akuntansi, pelanggaran dan skandal yang dipertanyakan. Selanjutnya, akuntansi berbasis pasar diusulkan tanpa adanya motivasi teoritis dalam akuntansi nilai wajar. Menurut Chambers menyatakan teori akuntansi kontemporer berkelanjutan yang berpotensi dengan melaporkan harga aset pada nilai jual atau keluarnya. Pelaporan nilai aset yang diperbarui akan dilakukan setiap kali pelaporan keuangan yang baru dibuat. Menurut teori ini, pembaca laporan keuangan diberitahu di setiap poin tentang kapasitas organisasi untuk menghasilkan likuiditas. Chambers juga mengusulkan keharusan untuk mendaftar sebagian biaya setiap barang yang gagal dimiliki pasar, di mana barang itu dapat dijual atau dinyatakan bahwa ini berlaku tidak hanya untuk aset fisik atau barang dagang, tapi juga untuk niat baik dan berbagai aset tidak berwujud yang saat ini dijelaskan oleh sebagian besar orang. Chambers juga menentukan adopsi metodologi akuntansi nilai wajar untuk menjelaskan harga pasar. Jadi menurut Chambers, tahun 1965 sampai tahun 1968, metodologi seperti itu membingungkan. Masalahnya pengukuran dengan masalah penilaian, serta Chambers mengusulkan pelaporan item akuntansi berdasarkan nilai pasar. Jadi, dan Levy menyimpulkan bahwa tidak dapat sepenuhnya benar dalam mengidentifikasi nilai wajar sebagai akuntansi berbasis pasar. Selanjutnya adalah teori ekonomi keuangan dan akuntansi nilai wajar, di mana selama bagian kedua dari artikelnya, Don Levy membahas apa yang dia anggap sebagai teka-teki, yaitu bahwa teori yang mendukung akuntansi nilai wajar dirumuskan dalam abad 18 dan kuartal terakhir dari abad ke-20 adalah melihat tindakan nyata perhitungan standar akuntansi untuk menerapkan nilai wajar dalam akuntansi. Di mana sekali lagi, Don Levy mengasumsikan bahwa teori Turgot, Cantillon, dan Smith mendukung akuntansi nilai wajar, yang artikel ini berpengaruh tidak demikian. Namun, jika teka-teki ini buatan, maka teka-teki penting lainnya adalah dari mana hasil akuntansi nilai wajar. Secara umum, Tiago Cardo setuju dengan banyak poin yang diangkat oleh Don Levy, di mana di bagian kedua artikelnya yaitu setuju bahwa faktor kelembagaan dan politik telah cukup relevan dengan implementasi akuntansi nilai wajar. Dan Tiago memiliki pendapat yang sama bahwa dukungan empiris untuk teori akuntansi nilai wajar yang agak lemah jika tidak secara keseluruhan tidak ada. Cardo-Pito dan Ferreira menunjukkan bahwa standar nilai wajar yang disebutkan oleh Don Levy tampaknya diselaraskan dengan tulisan-tulisan teoritis Fisher Irving mengenai nilai ekonomi dan pasar. Analisis konten penulis ini mengidentifikasi korespondensi literal dan tulisan Fisher untuk menangani norma nilai wajar kunci dari IASB dan FASB. Norma-norma ini meniru klaim Fisher bahwa perkiraan arus kas dan tingkat diskonto dapat menjelaskan nilai atau harga pasar.
Selanjutnya, Cardopito menunjukkan bahwa teks seminal dalam teori ekonomi keuangan, yaitu Modigliani dan Miller, dan buku teks ekonomi keuangan juga diselaraskan dengan sengaja oleh Irving Fisher. Namun, demikian, temuan ini perlu diuji lebih lanjut dan konfirmasi dalam penelitian di masa depan. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana ada pendukung nilai wajar berpendapat bahwa nilai-nilai pasar akan lebih unggul daripada biaya historis untuk melaporkan item akuntansi, di mana teori yang mendasarinya mengklaim bahwa pasar akan terus memproses informasi mengenai ramalan diskon arus kas masa depan. Dengan demikian, harga atau nilai pasar akan secara koreksi, yaitu mereka akan wajar. Namun, Cantillon dan Smith percaya bahwa sementara pasokan dan permintaan efektif untuk sementara waktu berdampak pada harga atau nilai pasar dalam jangka panjang, yang mana harga ini akan cenderung mempertahankan nilai intrinsik mereka yang didasarkan pada biaya produksi. Turgot yang lebih cenderung mendukung bahwa pasar dapat mencapai harga subjektif tidak pernah menjadi pendukung teori bahwa pasar menghitung harga sesuai dengan ekspektasi rasional dari perkiraan arus kas yang didiskontokan. Teori harga atau nilai Turgot, Cantillon, dan Smith dengan demikian secara langsung menentang penjelasan teoritis yang disajikan oleh akuntansi nilai wajar. Dalam hal ini, suatu sistem berdasarkan biaya historis kompatibel, misalnya dengan mendaftarkan rubrik aset tertentu berdasarkan nilai pasar, ketika nilai pasar lebih rendah dari nilai bersih biaya. Kasus untuk akuntansi dengan nilai-nilai pasar dapat diajukan tanpa menunjukkan motivasi yang disajikan oleh banyak ahli akuntansi kontemporer, regulator, dan penyusun standar. Akuntansi nilai wajar mengacu pada periode tertentu dalam sejarah akuntansi yang seharusnya tidak bingung dengan pelaporan item akuntansi dengan nilai-nilai. Donleaf bagaimanapun menghargai pentingnya teori ekonomi keuangan dalam akuntansi nilai wajar, kelemahan empirisnya, dan juga bagaimana teori ekonomi keuangan telah menggantikan pengamatan empiris dalam mendefinisikan standar akuntansi. Untuk memastikan bahwa akuntansi nilai wajar dengan pelaporan rubrik akuntansi dengan nilai-nilai pasar, dan untuk kedua klaim pendukung teori akuntansi nilai wajar bahwa sepenuhnya memahami bagaimana harga pasar atau nilai terbentuk. Dalam penelitian di masa depan, sejarah pemikiran ekonomi dan akuntansi mungkin memang membantu menjelaskan keyakinan aneh daripada akuntansi dan ekonomi kontemporer. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini.